Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan hanya memberikan yang kemudian akan dijawab sama Ustadz Miftah. Saya akan mengabarkan atau memberitahu apa yang terjadi pada training di Eco Camp beberapa waktu yang lalu, ketika saya membawakan materi tentang tauhid. Pada awalnya saya menunjukkan kepada anak-anak, beberapa orang hadir di sini, data statistik yang menggambarkan tentang Global Peace Index, jadi GPI, tingkat keamanan atau kedamaian di 114 negara. Agak mencengangkan hasilnya karena hasilnya menunjukkan bahwa negara-negara yang ketika membandingkan negara-negara ateis dan negara-negara yang beragama, terutama Kristen, Islam, Buddha dan Hindu, maka diperoleh satu hasil yang sangat mencengangkan, mengagetkan kita semua, apalagi implikasinya bahwa negara yang berada di urutan teratas itu sampai kira-kira sampai 10 besar itu diduduki oleh negara-negara ateis. Negara tersebut adalah negara paling damai di dunia. Data yang lain juga menunjukkan negara paling sejahtera di dunia. Sementara negara-negara Islam dan Kristen itu menduduki, terutama Afrika, negara-negara Arab itu menduduki indeks yang paling terendah, ya, main di 100-an. Sementara Indonesia menduduki ranking ke-52. Pada tahun 2017 rankingnya malah 42, tapi ini malah menurun ke 52. Artinya tingkat keamanan di Indonesia itu agak berkurang. Itu satu. Kemudian yang kedua, data penelitian juga yang dilakukan oleh salah seorang ahli. Ini yang saya dapatkan ketika berdialog dengan salah seorang dokter antropologi di Makassar, di UIN Alauddin. Dia mengabarkan satu penelitian lagi tentang indikator negara-negara yang paling islami di dunia. Tolak ukurnya itu adalah mengambil dari Al-Quran. Jadi mengukurnya dari Al-Quran, bukan jilbab atau apa, tetapi misalnya mengambil hak orang lain dan sebagainya, berbohong, korupsi dan sebagainya, itu yang diambil. Nilai-nilai Islam yang universal, yang kemudian diambil sebagai rujukan untuk menilai sebuah negara. Ajaib lagi ternyata, negara-negara yang GPI-nya tinggi juga menduduki tingkat tertinggi negara yang paling Islami di dunia. Misalnya di Norwegia, kalau kita misalnya di jalanan umum kemudian kita menginjak beling, maka kita bisa menuntut ke dinas PU ganti rugi. Nah, itu tanda bahwa negara tersebut sangat menghormati hak-hak sipil, itu sangat Islami. Nah, kemudian diskusi berlanjut pada topik dan wacana yang sedikit berbahaya. Karena disimpulkan oleh diskusi adik-adik di lokasi training, bahwa sesungguhnya agama begitu rentang untuk dimanfaatkan secara politis untuk menghancurkan kemanusiaan. Kedua, disandingkanlah agama dengan sains. Dan hasil kesimpulannya sungguh berbahaya karena ternyata agama itu relatif lebih rentang untuk dimanfaatkan. Kemudian saya timpali anak-anak itu. Kalau begitu agama jauh lebih buruk dong dibanding sains. Itu agak sulit mereka menerima. Kalau dia bilang iya, misalnya agama lebih buruk dibanding sains, itu akan menggoncangkan keyakinannya. Tapi kalau kita juga menjawab sebaliknya, justru data-data statistik menunjukkan hal yang sebaliknya. Banyak bencana kemanusiaan, baik perang maupun genosida itu dilakukan atas nama agama. Jadi agama begitu sangat fragile atau begitu sangat rentan untuk dimanfaatkan. Nah, itu hasil diskusi anak-anak dengan kami sebagai pematerinya. Tentunya saya sudah memberikan jawaban, tapi mungkin anak-anak di sini butuh jawaban yang lebih baik dari yang memang ahlinya. Saya pikir cukup itu saja yang ingin saya sampaikan. Membawa problema di training Fatimiyah ke sini supaya diberikan jawaban. Saya sudah punya jawaban, tapi sudah saya sampaikan di sana. Cuma saya ingin jawaban dari antum. Fadhal. Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Wa alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ali tahirin wa ashabil mayamin.
wa jami' ibadillahi sholihin al-mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil fi dhuhuri maulana sahibil asri wal zaman wa jalla min khairi a'wanihi wa atba'ihi wa syahadu wa jinu hizbil mutasyadina baina yadayhi. Ustaz, Ibu dan Bapak rahimakumullah, saya tidak tahu jawaban yang disampaikan oleh Anang Guru. Biasanya buat anak-anak, biarlah pertanyaan itu tetap menggantung menjadi jawaban yang mereka cari sendiri. Tadi pagi di hadapan guru-guru sekolah kami rapat, ibu-ibu Fatimiyah juga, Ibu Nina itu pernah meminta saya untuk yang insya Allah akan sudah direncanakan oleh LPI itu, tentang membuka kajian tentang misalnya bimbingan keluarga atau bimbingan pranikah dan lain sebagainya. Kawan-kawan gereja itu punya jadwal khusus. Kalau kita ke gereja ada hari-hari tertentu itu pasturnya, pendetanya memberikan bimbingan pranikah. Plus minusnya itu adalah agak sulit menasihati orang yang sedang jatuh cinta. Agak sulit menasihati orang yang sedang kasmaran. Jadi tidak jarang kita perlu jatuh pada kesulitan untuk kemudian bisa melihat jawaban. Kadang-kadang ada jalan mudah, tapi hanya bisa dipahami kalau kita sudah jatuh pada kesulitan terlebih dahulu. Ketika ada pertanyaan, ada baiknya juga dibiarkan tidak terjawab selama beberapa saat. Jadi tidak usah dijawab, karena dibiarkan menggantung selama beberapa saat. Pada anak-anak, beberapa anak-anak di sekolah juga pernah melakukannya. Saya pernah mengarahkan sebetulnya permainan kecil-kecilan. Pertama, mereka membuat 3 kolom. 1 kolom itu menggambar bebas. Biasanya diedarkan, diganti begitu. Begitu menggambar bebas jadinya betul-betul bebas, tidak membentuk gambar itu. Kemudian pada kolom kedua, kegiatan yang kedua, mereka menggambar dengan diberikan arahan. Bagian pertama kalian gambar kepala, nanti dilipat. Bagian kedua gambar tubuh, dilipat, diedarkan pada kawan-kawannya yang lain. Bagian ketiga gambar kaki. Begitu dibuka, gambar itu sudah membentuk, tapi tidak nyambung, tidak terhubung. Ada yang kepalanya lebih besar dari kakinya, dan lain sebagainya. Kepalanya di kanan, tubuhnya di kiri, dan seterusnya. Pada gambar yang ketiga, itu ada gambar kepala, tapi berikan jejak untuk gambar itu. Misalnya lehernya. Pada gambar kedua itu kadang anak menggambar kepala tanpa leher. Leher tidak masuk di bagian kepala misalnya. Dia menggambar bagian kepala lalu menyisakan leher. Maka yang melanjutkan setelahnya akan menggambar dari titik leher itu. Dia mengetahui porsi lehernya. Lalu gambar yang bagian keduanya menyisakan bagian dari tubuh. Sehingga orang yang selanjutnya akan meneruskan gambar kakinya itu juga dengan proporsional. Sebetulnya permainan sederhana itu untuk mengatakan kalau kolom yang pertama itu kalau kita hidup tanpa bimbingan, tanpa petunjuk sama sekali, tanpa aturan, tanpa arahan, tanpa nilai, tanpa norma, tanpa budaya apapun disebut itu, maka hasilnya kacau. Gambarnya itu tidak berbentuk. Yang kedua, kita punya arahan, punya petunjuk, tapi tidak ada yang memberikan pada kita jejak-jejaknya. Tidak ada yang memberikan pada kita teladannya. Tidak ada yang memberikan pada kita contohnya. Jadi gambar manusianya acak-acakan. Nah, yang bagian yang ketiga itu adalah ada arahan, ada petunjuk, dan ada orang yang mencontohkannya. Ada orang yang meneladankannya. Masalah itu terjadi kalau satu tanpa petunjuk, gambarnya kacau. Yang kedua, kalau kita hanya berpegang pada petunjuk itu dan berusaha untuk memahami sesuai apa yang kita pahami tanpa ada petunjuknya. Kalau di umum, yaitu kebergantungan kita pada para nabi. Nah, kalau di khusus, itu kebergantungan kita kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Karena mereka lah
yang meninggalkan jejak, yang memberikan pada kita contoh teladan. Jadi pada definisi agama dalam Islam tidak akan pernah terpisahkan antara yang memberikan arahan, yaitu kitabullah, aturan-aturan yang ada dalamnya, dan yang mencontohkan arahan itu. Sehingga definisi agama yang dimaksud selayaknya definisi yang lengkap, yaitu aturan dan yang menjalankannya, dan yang mencontohkannya. Tanpa itu semua, seperti gambar anak-anak, hasilnya kacau. Jadi kalau ada yang dinisbatkan pada agama dan menimbulkan kekacauan, itu karena pasti dia hanya mengambil arahan saja tanpa meneladani pemberi petunjuknya, tanpa meneladani orang yang mencontohkannya. Tentu jawaban ini subjektif. Tapi ya itu yang terjadi. Kebergantungan kepada teladan itu mutlak. Kebergantungan pada orang yang meninggalkan jejak itu mutlak. Malam ini malam Jumat, malam Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Besok itu hari Jumat, hari Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Ayatullah Bahjah sebetulnya berulang kali mengingatkan mengapa doa kita itu tidak dekat dengan ijabah. Karena kita tidak memohon apa yang paling kita butuhkan. Apa itu? Kehadiran Imam ajallahu ta'ala farajahu syarif. Mulailah doa dengan memohon kehadiran imam, juga akhiri doa dengan memohon kehadiran imam. Karena itu yang paling kita butuhkan. Dalam Al-Quran, misalnya ketika kita sampai pada ayat yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Baginda Nabi itu selalu alaihi berat hati melihat kita menderita. Sebetulnya kata azizun alaihi ma'anittum itu menunjukkan makna pada setiap penderitaan yang kita alami, baginda Nabi sallallahu alaihi itu merasakannya. Azizun alaihi ma'anittum. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dari baginda Nabi pada al-ma'sumin, pada Imam Zaman ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi sebetulnya yang paling dalam tanda petik menderita di antara kita semua, yang paling sulit di antara kita semua, yang paling berat diuji di antara kita semua adalah Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Semua bentuk kesulitan yang kita miliki pasti dirasakan oleh imam. Dan itulah mengapa kita diwajibkan untuk meneladani akhlak al-ma'sumin dengan peduli kepada sesama kita, yang Ustaz Jalal sebut dengan empati, compassion, cinta kasih, azizun itu. Karena satu di antara sifat kita sebagai manusia yang sebetulnya tidak membuat kita beda dengan makhluk Tuhan yang lainnya adalah, dalam riwayat juga ada beberapa yang menyebutkan sifat manusia ini, yaitu ketertarikan mereka untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang satu nafas, satu ruh, satu jiwa, satu minat, satu hobi. Dan itu tidak membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Sama, makhluk Tuhan yang lainnya juga berkumpul dengan yang dalam bahasa saya satu frekuensi. Makhluk Tuhan yang lain itu berkumpul dengan yang satu frekuensi. Maka kalau kita manusia berkumpul masih dengan yang satu frekuensi, sebetulnya tidak ada bedanya kita dalam kategori itu dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Justru kita harus melebarkan diri kita, berkumpul dengan yang di luar batas nyaman kita, di luar zona nyaman kita. Kita yang harus melangkah keluar, mendekati orang-orang yang dalam tanda petik beda frekuensi dengan kita, dengan dalam apapun juga. Misalnya mengasah tingkat empati kita. Kalau ada orang yang membutuhkan, dan itu makin lama makin berat, kita tidak akan leluasa menikmati segala sesuatu yang ada, yang kita nikmati. Makan dan mengetahui ada orang yang kelaparan. Itu masuk pada tahapan berikutnya. Yang paling menderita dari kita semua adalah Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif, karena merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Termasuk kalau kita tahu ada saudara-saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita yang kesepian, yang tidak punya tetangga, yang tidak punya kawan.
sebetulnya wajib kita datangi. Kita wajib keluar dari zona nyaman kita dan mendekati mereka, merangkul mereka, mengajak mereka. Karena itu akan mengingatkan kita kepada yang paling dikucilkan, yang paling diasingkan, yang paling dijauhkan dari semua yang dirindukan, yaitu imam zaman ajrallahu taala farajahu syarif. Kita harus bergerak mendekati, merangkul mereka yang membutuhkan, karena seperti itulah imam zaman di tengah-tengah kita. Misalnya saya itu berlangganan aplikasi Action for Happiness. Bagus, Action for Happiness itu. Jadi setiap hari ada pesan-pesan singkat supaya hidup kita lebih bahagia. Misalnya pesan kemarin, teleponlah kerabat yang sudah lama tidak kau hubungi. Bagus, mungkin ada saudara kita di mana udah lama tidak kita hubungi, kita sekedar hubungi, say hi, itu ternyata membahagiakan. Pada saat yang sama itu mengingatkan kita juga, sebetulnya bangun pagi seharusnya yang kita ingat pertama kali imam zaman ajrallahu taala farajahu, yang jauh. Kerabat itu yang dekat. Jadi yang paling dekat dari diri kita, yang ternyata paling jauh dari kita. Kemudian ada pesan lainnya lagi, ajak makan seseorang yang kalau kau tidak ajak makan, kemungkinan dia itu sendirian sekarang di rumahnya. Pokoknya itu pesan-pesan begitu, Action for Happiness. Nah, mengingatkan kita, dan itu universal, itu tidak ada kaitannya dengan agama atau apapun. Hanya hal-hal kecil yang mengingatkan kita untuk berbagi. Nah, dalam semua hal itu, sebagaimana kemanapun kalian pandang, di sana ada wajah Allah. Maka dalam setiap kebahagiaan, dalam setiap kesulitan juga, di sana ada wajah Allah, yaitu imam zaman ajrallahu taala farajahu syarif. Misalnya doa kumel yang kita baca. Doa kumel yang kita baca itu tadi ada pada kalimat misalnya ya. Hatta asraha ilaika fi mayadinis sabiqin. Ini sebetulnya doa kumel itu mengapa diajarkan dari dulu, dan kita selalu memandang itu terkait dengan kita, kekurangan kita. Kalau kita lihat dari perspektif, setiap kemanapun kalian pandang, di sana ada wajah Allah Ta'ala, di sana ada tanda-tanda, ada jejak imam zaman ajrallahu taala farajahu syarif. Maka sabiqin itu adalah kerinduan kita untuk bergabung dengan mereka yang berada dalam satu kafilah, yang berada dalam satu majlis, yang berada bersama kelompok imam zaman ajrallahu taala farajahu syarif. Hatta asra ilaika fi mayadin sabiqin wa usri'a ilaika fil barizin sabiqin barizin wa ashtaqu ila qurbika fil mustaqin. Siapa para perindu itu? Kita ingin digabungkan, jadikan aku bersama orang-orang yang merindukanmu. Nah, siapa yang merindukan Allah Ta'ala itu? Jadi al-barizin, as-sabiqin, al-mustaqin, wa adnu minka dunuwal mukhlisin, wa akhafaka makhafatal muqinin, wa ajtami'a fi jiwarika ma'al mu'minin. Siapa yang dimaksud? As-sabiqin, al-barizin, al-mustaqin, al-mukhlisin, al-muqinin. Itu kerinduan kita untuk bergabung bersama kelompok yang dekat dengan para teladan kekasih hati. Yang untuk bergabung bersama ini kemudian kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma wa man aradani bisu'in fa'aridhu wa man kadani faqidhu. Dalam upayaku untuk bergabung dengan kafilah imam itu, ya Allah, kalau ada yang berniat buruk, tahan. Kalau ada yang hendak mencelakakan, gagalkan. Itu dalam upaya kita, dalam niat keinginan kita untuk bergabung bersama kafilah imam zaman ajrallahu taala farajahu syarif. Dan kita di akhir doa kumal itu kita sampaikan pada Allah Ta'ala, ampunilah orang yang untuk sampai pada kerinduannya bergabung dengan kelompok imam zaman itu tidak punya apapun kecuali doa. Ighfir liman la yamliku illa doa. Hanya punya doa saja, tidak punya amal soleh, tidak punya kebaikan, tidak punya apa-apa. Sayangi orang yang bekalnya itu hanya harapan, wasilahul buka, dan senjatanya hanya tangisan. Itulah makna bagian awal. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu adalah rahmatan lil
alamin, yang meliputi segala sesuatu. Jadi di awal sudah disampaikan jalan keselamatan itu ya supaya petunjuk itu kita pahami dengan mengambil teladan dari mereka yang meninggalkan jejak-jejak itu. Rahmatan lil alamin. Kesempurnaan agama terdiri dari dua. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Barulah disebut bagian akhir kata din yang kedua. Wa raditu lakumul islama dina. Din yang kedua tidak sama dengan din yang pertama. Din yang kedua adalah din yang terdiri dari kamaluddin dan tamamun nikmah. Kamaluddin dan tamamun nikmah. Kemarin itu di pengajian Ahad ada pertanyaan dari Ibu Dim. Beliau tanyakan tentang akhir surat Al-Maidah. Ini ada kaitannya dengan peringatan Natal dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman pada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ya Isa, aqul talinnasi an taj'ala mi wa ummi ilahaini min dunillah. Hei Isa, apakah engkau berkata pada manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Dalam akhir surat Al-Maidah itu. Maknanya sebetulnya satu, Allah Ta'ala itu memberi kesempatan pada manusia untuk berhujjah, berargumentasi. Dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia masih diberikan kesempatan untuk berhujjah. Kalau dalam doa kumel tadi, falakal hamdu alayya fi jami'i dzalik wala hujjata li fima jara alayya fihi qada'u. Doa kumel mengajarkan kalau Allah Ta'ala minta kita nanti berhujjah, wala hujjata li fima jara alayya fihi qada'u. Aku tidak punya hujjah ya Allah. Pasrah. Aku tidak punya hujjah ya Allah. Tapi Allah Ta'ala berikan kesempatan itu. Dan ada kelompok yang kemudian menisbatkan ucapannya pada Nabi Isa. Nabi Isa yang mengajarkan pada kami begini. Lalu Allah Ta'ala dalam tanda petik hadirkan Nabi Isa-nya. Aqul talinnas, apa engkau memang mengajarkan demikian pada manusia? Meskipun Allah Ta'ala itu maha tahu segala sesuatu, tapi memberikan kesempatan pada manusia untuk memberi berhujjah. Dan kalau manusianya menisbatkan ini ajaran Nabi Isa, oleh Allah Ta'ala Nabi Isa-nya dihadirkan. Emang begini yang kau sampaikan pada manusia? Al-Quran itu memberikan permisalan untuk semua. Jadi kalau Nabi Isa seperti itu, maka hal yang sama juga akan terjadi pada setiap Nabi dan pada baginda Nabi SAW. Akan ada kelompok-kelompok yang menisbatkan semua yang terjadi pada mereka itu, ini ajarannya baginda Nabi SAW. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baginda Nabi itu begini, begini, begitu. Kemudian Allah Ta'ala akan bertanya, aqul ta linnas, apakah engkau sampaikan pada manusia yang demikian? Sebelumnya ayat itu mengisahkan tentang permohonan Hawariyun, sahabat dekat Nabi Isa, yang ketika ditanya siapa yang akan menolong aku, Hawariyun berkata kami yang akan menolong kalian. Jadi sahabat dekat Nabi Isa. Dan mereka masih bertanya, mereka meminta turunkan hidangan dari langit, sehingga disebut suratnya surat Al-Maidah. Nabi Isa hanya menjawab, ittaqullah in kuntum minal mu'minin. Bertakwalah kepada Allah kalau kalian itu orang yang beriman. Tidak minta hidangan dari langit, tapi bertakwalah pada Allah. Nah, pemaknaannya adalah in kuntum mu'minin itu ada dua nikmat. Yang satu diminta oleh para sahabat tentang turunnya hidangan dari langit. Dan pada saat yang sama sudah ada nikmat yang jauh lebih besar, yaitu kehadiran Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah mereka. Kalau ditanya mana nikmat Tuhan yang lebih agung, minta hidangan dari surga atau wujud penuh berkah kehadiran Nabi Isa alaihissalam, maka pasti jawabannya adalah Nabi Isa. Nabi Isa sudah ada, masih minta hidangan, masih minta. Kalau kalian percaya, kata Nabi Isa, ittaqullah, bertakwa pada Allah Ta'ala. Karena nikmat yang paling besar bagi mereka sudah ada, sudah Allah Ta'ala hadirkan, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam.
Nah, nikmat paling besar bagi kita, wali nikmat kita adalah Imam Zaman ajrallahu taala farajahu syarif. Dalam doa-doa ini Allah taala sudah hadirkan pada kita Imam Zaman dengan doa-doa Imam Zaman setiap hari untuk kita semua. Kalau tidak karena doaku untuk kalian, musuh sudah dikuasakan atas kalian. Setiap kali kita bisa mengadakan peringatan, kegiatan, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu karena doa Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif untuk kita semua. Kalau kita selama ini sering melupakan Imam Zaman, itulah yang akan membuat hidup kita sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lakum ma'isatan dhanka. Barang siapa yang lalai dari zikir itu, dari mengingat, maka kehidupannya akan sempit. Agama pun tanpa kehadiran Imam Zaman, tanpa kehadiran teladan, tanpa kehadiran ulama muslimin, tidak akan dapat memberikan petunjuk yang diperlukan oleh dunia. Kita doakan orang-orang yang titip doa di malam Jumat ini, khusus untuk Ustaz Jalal dan guru-guru kita, kedua orang tua kita, para marja kita, para ulama kita, semoga Allah Ta'ala menyayangi kita dengan memanjangkan usia mereka yang terusir dari rumah mereka, yang diuji dengan berbagai kesulitan. Al-hadini wa kulli niyatin shalihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ahli baiti thayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillah fi ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa ajil fi dhuhri maulana sabil asy wa zaman. Al-Fatihatu tasbiquha sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.